specific. Terus yang kedua, humanizing brand. Itu maksudnya buat brand teman-teman tuh semanusia mungkin. Apa nih maksudnya? Jadi buat brand teman-teman tuh punya karakter, punya jiwa, punya value yang ada yang diperjuangkan gitu. Jadi seolah-olah tuh brand ini kayak orang gitu. Itulah kenapa pada saat teman-teman nanti belajar di Beauty Biz, terutama di workshop itu pasti saya akan minta, seandainya misalnya Widya Beauty, seandainya Widya Beauty ini adalah seseorang, dia tuh siapa sih? Gitu. Misalnya artis siapa gitu. Nah itu kan otomatis dia akan punya value, punya ketahuan nih dia nilai-nilai diperjuangkan. Misalnya Mas Nicholas Saputra gitu kan, itu kan kelihatan banget tuh yang suka dengan alam gitu kan, membela kesejahteraan hewan gitu-gitu kan. Nah itu kan value yang dibawa tuh gitu. Jadi kan seandainya brand Mbak itu adalah seseorang, dia itu siapa? Nah dari situ nanti brand itu akan bicara seperti orang gitu kan. Nah dari orang-orang yang mengadore Mas Nicholas Saputra, semoga denger ya. Mas Niko, hai. Yang mengadore atau punya karakter yang sama atau punya nilai-nilai yang sama yang diperjuangkan oleh Mas Niko, dia akan relate. Kalau udah relate kan otomatis brand Mbak Widya, Mas Niko lagi sih, misalnya Mbak Widya mau bikin brand produk apapun lagi, nanti mereka lah yang akan pilih karena udah suka gitu kan, udah engage gitu. Jadi saat ini jangan hanya fungsi tapi emosi. Oke, menarik nih, memainkan emosi dari calon customer istilahnya gitu ya, calon penggunanya nih. Oke. Nah ini sepertinya ini juga jadi keresahan juga buat para founder-founder nih. Target market itu kan sepertinya sesuatu hal yang kayaknya tuh simple tapi sebenarnya susah juga loh menentukan target market nih Mbak Vera. Gimana ya gitu? Ini biasanya yang tantangan buat teman-teman pemula ini biasanya nggak sabaran kan, langsung pengen bikin produk aja. Kan? Saya menyarankan banget duduk dulu, analisa dulu, riset dulu. Saya sering banget share di YouTube juga cara riset market di lapangan ya. Lapangan maksudnya di mall atau di convenience store atau selebihnya lagi juga bisa di online kayak gitu. Lihat orang-orang ini, karena market itu kan sebenarnya market tuh gini loh. Kalau misalnya kita ngomong market beauty and personal care itu 100 triliun ya, itu berarti nilai produk yang beredar yang jumlah transaksi itu nilainya 100T gitu. Ini kan orang-orang yang beli kan. Ini kan orang-orang yang beli. Misalnya ada orang misalnya untuk female ada orang yang suka olahraga, atau misalnya ada orang yang senangnya tuh kantoran dan orangnya tuh suka itu mau dipuji tampil cantik terus, dia tuh super higienis kayak gitu, ini karakter ya. Terus ada lagi orang-orang yang suka yang sifatnya tuh caregiver gitu, yang suka memberi. Terus apalagi, jadi target market ini sebenarnya adalah persona manusia yang membentuk kelompok-kelompok tertentu yang tapi itu banyak. Misalnya contoh orang kayak Mbak Widya itu kan biasanya kalau dibikin customer personanya itu kan bionya gitu kan, hobi, interest, ngikutin siapa sih decision maker yang mempengaruhi dia untuk mendesain sesuatu tuh siapa aja. Nah, orang seperti Mbak Widya itu kan pasti banyak banget. Iya. Betul. Ya kan? Jadi orang-orang yang similar dengan Mbak Widya pasti banyak ya. Nah, itulah marketnya gitu. Oh, oke, saya mau menyasar orang seperti Mbak Widya gitu. Yang pekerjaannya selalu di dalam gitu ya, atau mungkin saya nggak tahu atau apalagi hobinya gitu kan. Terus kemudian passion, interestnya tuh apa, terus memandang sebuah kecantikan tuh seperti apa sih gitu. Apakah harus yang putih gitu, apakah seperti apa. Nah itu adalah target. Nah pada saat si brand tahu bahwa target gue itu adalah Mbak Widya. Aku tahu nih orang kayak Mbak Widya itu banyak banget di Indonesia, mungkin dapatlah gue 1 juta orang gitu kan. Ya dong, bisa dari 1 juta ke 260 juta pasti ada dong ya. Nah saya udah tahu targetnya itu Mbak Widya, maka saya akan memposisikan brand saya untuk saya langsung ngejar Mbak Widya terus. Itu namanya positioning. Positioning tuh maksudnya memposisikan brand kita di benaknya Mbak Widya, agar Mbak Widya mikir bahwa brand saya tuh beda dibandingkan dengan yang lain. Itulah positioning gitu. Dan itu once misalnya saya mau bikin produk baru, Mbak pasti akan beli. Atau misalnya ada orang lain bikin produk yang kayak punya saya tadi, misalnya lebih murah, itu belum tentu mereka akan beli gitu. Jadi untungnya nanti kalau misalnya teman-teman memikirkan ini ya dari brand strategy dan brand positioning, itu nanti udah nggak ada lagi tuh namanya perang-perang harga, itu udah nggak ada lagi. Karena si konsumen itu udah engage gitu.
Yes, cari engagement itu tadi ya. Ini PR besar nih. Ini mirip banget kayak orang pacaran loh. Kalau branding jadi kalau brand itu kan namanya persepsi, janji gitu kan. Kalau brand itu kalau saya mau pakai punyanya Widya Beauty, saya merasa apa ya gitu kan. Itulah brand gitu. Itulah persepsi gitu. Terus aktivitas atau proses untuk membentuk persepsi itu, itulah branding. Nah, branding itu apa aja sih yang dilakukan? Banyak banget. Itulah yang kita sebut 360 derajat tadi ya. Ada online, offline, kemudian di mana si target konsumen itu berada. Jadi kayak orang pacaran. Kalau saya mau dapetin CD ya, saya harus tahu dong Mas ini lewat mana ya pulangnya. Atau kalau pulang tuh dia naik apa ya? Misalnya saya suka banget sama Mas Niko. Mas Niko lagi. Oke, misalnya saya suka banget sama Mas Niko. Terus saya mau kasih hadiah nih ulang tahunnya gitu kan. Saya kasih helm. Saya kasih dengan pede banget bakal saya diterima gitu kan. Ternyata dia nggak punya motor, Jin. Dia salah dong gitu kan. Jadi kayak seperti itu. Jadi branding tuh kayak kita tuh pendekatan ke pacar kita, ke suami kita sampai dapetin dia. Itulah branding. Oke, analogi yang paling gampang diterima ya Mbak Vera ya. Menganalogikan bahwa branding itu adalah mendapatkan hati dari pujaan kita lah gitu istilahnya. Benar banget ya. Oke deh. Terus ini apakah masih punya peluang yang cukup besar untuk para pemain-pemain baru nih Mbak Vera? Masih banget, masih. Tapi itu tadi teman-teman sekarang agak lebih kerja keras dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Jadi sekarang lebih harus mau melakukan riset dulu. Harus mau melakukan riset. Ini saya tahu deh. Kita mau cepet dagang kan. Mau cepet dapet duit, mau cepet launch gitu kan. Tapi daripada nanti bingung kan, mendingan daripada tadi Mbak kan bilang kan kalau misalnya salah, mundurnya agak jauh gitu, dan juga banyak banget kerugian yang kita bisa alamin gitu kan. Tapi kalau di awal kita udah jelas banget riset dan juga brand strateginya, kalaupun nanti ada kendala kita udah tahu karena udah ada roadmapnya. Ibaratnya gini, roadmap tuh ibaratnya gini, saya kasih Mbak peta dari Jogja ke Jakarta, nanti lewat sini ya, terus nanti kalau ketemu ini yang dilakukan, terus kalau ketemu ini sebaiknya jangan dilakukan gitu kan. Terus kesananya naik apa? Nah tergantung dari foundernya. Saya maunya naik motor, saya maunya naik mobil atau naik pesawat. Tapi kan yang penting udah tahu petanya ke sana gitu. Jadi kalau brand strategi itu sebenarnya kayak roadmap, kayak Bible, kayak apalagi kayak kompas pada saat bisnis itu berjalan. Oke. Masih terbuka lebar nih untuk pemain baru yang ingin bisnis di kosmetik maupun skincare gitu ya Mbak Vera ya. Jadi jangan khawatir, jangan patah semangat dulu ketika tadi Mbak Vera nyebutin riset dulu. Kayaknya kalau udah ngomongin riset tuh kayak aduh ini bakalan lama nih kayak gitu ya. Tapi memang itu yang harus dilakukan terlebih dahulu ya, supaya memang develop produknya terus akhirnya nanti juga ke develop ke brand strategiknya tadi ya Mbak Vera ya. Oke. Nah Mbak Vera selanjutnya nih, tadi kan sudah banyak tuh dijelasin ya. Kemudian sebenarnya apa sih yang paling dicari dari produk beauty lokal nih yang sekarang ini sudah banyak bermunculan nih Mbak Vera?